Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, ketemu lagi bersama Fadli di sini dan tetap di Mojok Asik Tribun Jambi. Kali ini Tribun Jambi Mojok Asik Tribun Jambi akan membahas tentang bibit sawit unggul Topaz sudah teruji dan terbukti menjadi andalan petani kelapa sawit. Nah, di tengah-tengah Fadli sudah hadir dua bintang tamu yang spesial banget, yang ganteng-ganteng banget, nggak kalah ganteng dari Fadli. Beliau ini adalah dari kanan Fadli, Bapak Yopi Dedi Wiryanto, Bapak ya. Iya. Bapak Yopi ini adalah Head of Plant Breeding Asian Agri, dan beliau tadi sebelum kesini udah bercerita dengan Fadli udah 3 kali ke Jambi. Iya. Luar biasa. Selamat datang Pak di studio kami. Dan yang ini adalah Pak Ci Fadli, Pak Ci Subhan ya Pak Ci ya. Pak Ci Subhan ini adalah Ketua KUD Agro Sangkilan Mandiri dan sebagai petani swadaya dari Asosiasi Putra Tunggal Bukit Sangkilan yang memiliki kebun di Kelurahan Terusan, Kecamatan Wonosobo Ilir, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, Fadli bakalan spill tentang Asian Agri nih, Tribuners. Asian Agri sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dalam menjalankan kegiatan perusahaan memiliki prinsip 5C, yakni Good for Community, Country, Climate, Customer, dan Company. Jadi bisa kita katakan bahwa tujuan Asian Agri adalah agar keberadaan perusahaan senantiasa dapat menciptakan manfaat bagi masyarakat, negara, iklim, pelanggan, dan juga perusahaan itu sendiri, Tribuners. Kemudian, sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka Asian Agri juga ingin memberikan manfaat bagi masyarakat petani sawit. Untuk itu, tidak tanggung-tanggung nih, Asian Agri berinvestasi besar-besaran pada Oil Palm Research Station atau OPRS di Topaz, Provinsi Riau. Tujuannya untuk mengembangkan varietas bibit unggul sawit secara berkelanjutan agar bisa memberikan hasil yang maksimal dan bisa berdampak pada peningkatan produksi kelapa sawit petani dan perkebunan sawit di Indonesia. Nah, jadi Tribuners, oleh karena itu sebelum kita memulai pembahasan dengan Bapak Yopi dan juga Pak Ci Subhan, kita ingin memutar video agar Tribuners lebih mengenal Asian Agri, khususnya bibit unggul Topaz. Yuk kita simak videonya berikut. Nah, setelah melihat video tadi, semoga Tribuners lebih paham mengenai bibit unggul Topaz ya. Dan langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak Yopi. Saya boleh manggil abang? Bisa. Alhamdulillah, boleh manggil abang Tribuners. Nah, kembali lagi kita membahas Topaz nih Pak Yopi. Kan pemilihan bibit yang tepat itu berpengaruh besar terhadap kualitas tumbuhnya kelapa sawit dan juga produktivitas hasil panen. Apalagi mungkin di sini ada para petani juga yang menonton bincang-bincang kita sekarang. Bisa dijelaskan nggak Pak bagaimana sejarah Topaz? Kemudian apa saja sih jenis-jenis Topaz? Bagaimana potensi hasil produksi dan apa aja keuntungan jika menggunakan bibit Topaz, terutama untuk penanaman kembali atau replanting? Ya, jadi berdirinya OPRS Topaz itu merupakan komitmen Asian Agri yang berusaha untuk melakukan pengembangan riset untuk mengembangkan bibit unggul untuk meningkatkan bukan hanya dari sisi kuantitas tapi juga dari sisi kualitasnya. Jadi komitmen ini dimulai pada tahun 1992. Asian Agri mencoba untuk menseleksi dan memilih indukan Dura dan Persifera unggul yang ada dari Costa Rica dan melakukan kombinasi persilangannya sehingga pada tahun 1996 sampai 1998 kita menanam
indukan Dura dan Persevera yang kita pilih dari Costa Rica. Berikut kombinasinya generasi 1 dan kita tanam di 2 provinsi, di Sumatera Utara dan juga di Riau dengan 3 jenis tanah. Nah, berdasarkan pengujian generasi 1 ini kita dapatkan mampu berproduksi 16 ton TBS di TM1 dan 31 ton TBS rata-rata dari TM3 sampai dengan TM6 dengan rendemen 22%. Namun pencapaian yang tinggi itu tidak stop sampai di situ saja, terus dilakukan pengembangan, dan juga dari pencapaian tertinggi itu Topaz Asian Agri berhasil merilis keempat varietasnya pada tahun 2004. Topaz 1, 2, dan Topaz 3 dan Topaz 4. Dan pengujian generasi 2-nya kita lanjutkan terus pengembangan karena Asian Agri berkomitmen untuk selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi customernya, sehingga saat ini Topaz hanya memproduksi dan menjual generasi 2 persilangan yang mampu berproduksi 24 ton TBS, yang sebelumnya 16 ton waktu kita rilis, sekarang sudah sampai di 24 ton TBS. Dan rata-rata TM3 sampai TM6 itu udah mencapai 38 ton TBS dengan rendemen 29%, yang dimana CPO-nya bisa 10 ton CPO per hektar per tahun. Dan pengembangan dari kelapa sawit unggul ini bukan hanya stop pada kuantitas seperti yang saya sampaikan tadi, komitmennya kita mengembangkan juga pada kualitasnya. Nah, kualitas yang telah kita kembangkan dari kelapa sawit Topaz ini adalah ketahanannya terhadap penyakit ganoderma yang sangat menghantui perkebunan sawit di Indonesia dan bahkan di Asia. Sehingga pada tahun 2019 kita berhasil merilis varietas terbaru Topaz yang kita kenal dengan Topaz GT yang lebih toleran terhadap ganoderma yang menyebabkan penyakit busuk pangkal batang. Oke. Ya. Oke, tadi kan Pak Yopi sudah menjelaskan bahwa Topaz memiliki banyak varian, yaitu Topaz 1, 2, 3, 4, dan Topaz GT. Bagaimana cara agar petani sawit bisa mengetahui mana dari varian tersebut yang tepat dan paling sesuai untuk kebun mereka? Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa dalam pengujian generasi 1 Topaz kita sudah melakukan penanaman di 2 provinsi, Sumatera Utara dan juga di Riau dengan 3 jenis tanah yang berbeda, sehingga boleh dibilang Topaz ini sudah mampu berproduksi baik pada iklim yang berbeda dan jenis tanah yang berbeda, sehingga pada prinsipnya tidak ada spesifik varietas Topaz tertentu yang cocok dengan kondisi lahan tertentu. Pada prinsipnya adalah cocok untuk semua lahan. Dan namun di dalam Topaz 1, 2, 3, 4 itu sendiri, itu sebenarnya ada karakter, masing-masing punya karakter yang berbeda. Tapi secara keseluruhan Topaz 1, 2, 3, dan 4 mampu beradaptasi dan tumbuh dengan baik dengan kondisi lahan yang berbeda-beda. Dan dari varietas terakhirnya, ya dari varietas terbarunya, Topaz kan merilis varietas Topaz GT. Otomatis karena ini dikembangkan untuk ketahanan terhadap penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur ganoderma, maka Topaz GT ini sebaiknya ditanam pada daerah yang memang ada serangan ganoderma tinggi ataupun pada daerah replanting. Yang kita ketahui semakin bertambahnya siklus replanting, maka serangan ganoderma akan semakin tinggi, makin bertambah. Dan pengembangan varietas Topaz ini sebenarnya juga tujuannya untuk mendukung program intensifikasi, dan juga yang dimana kita mau melestarikan hutan yang ada di Indonesia, sehingga kita meminimalkan pembukaan lahan, sehingga kita mendukung tetap Indonesia hijau dengan hutannya. Dan jika memang ada Tribuners yang masih mencoba mau bertanya, mau mengenal tahu lagi varietas Topaz yang cocok untuk masing-masing lahan yang ada, itu bisa menghubungi di hotline Topaz di 0823 1177 4500 atau menghubungi email kami di topaz@asianagri.com. Dan kami akan sangat senang untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Oke.
Oke, Topaz ini juga memiliki sertifikasi dan sudah ada uji kelayakannya pasti ya Pak ya. Ya. Nah, karena seperti kita ketahui, sertifikasi atau legalitas sangat penting sekali dan menjadi bahan pertimbangan pembeli, terutama untuk para petani, sehingga mereka lebih yakin dan percaya untuk memilih Topaz. Nah, Bapak bisa jelaskan tentang sertifikasi dan legalisasinya, Pak? Legalitasnya. Oke, ya tentunya waktu kita merilis 4 varietas Topaz kita, yang 4 pertama di tahun 2004 dan juga yang terbaru di 2019 untuk Topaz kita, artinya kita Asian Agri melalui Operes Topaz bisa mengedarkan bibit yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Pertanian Indonesia secara izinnya. Tetapi untuk menjaga mutu benih yang kita kirimkan ke customer, kita juga melakukan sertifikasi berdasarkan ISO 9001 versi 2015 untuk memastikan setiap kecambah yang diterima oleh customer kita dengan mutu kualitas yang terbaik. Ini pertanyaan banyak sekali ditanyakan nih Bang. Di tengah maraknya pemberitaan terkait bibit sawit palsu nih atau abal-abal, bagaimana nih cara memesan Topaz agar konsumen benar-benar mendapatkan kecambah Topaz asli? Lalu harganya itu berapa Bang? Dan apakah Topaz ini bisa dikirim ke luar kota bahkan ke luar negeri? Silakan Bang. Ya, jadi Bang Fadli, memang marak sekali sekarang ini penjualan bibit palsu khususnya untuk Topaz, karena Topaz unggul otomatis, karena unggul banyak yang nyari, banyak yang malsuin. Sehingga untuk mendapatkan kecambah Topaz yang asli, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi Topaz itu sendiri, yaitu di hotline Topaz kami di 0823 1177 4500 atau menghubungi website kami di topaz@asianagri.com. Dan pembayaran dari kecambah Topaz ini ditransfer ke rekening Bank Panin atas nama PT Tunggal Yunus dengan nomor rekening yang ada di layar ini, yang akan cantum seperti yang ada di sini. Dan ini namanya atas nama PT, bukan nama perorangan. Nah, kecambah Topaz ini kita jual untuk Topaz 1, 2, 3, dan 4 kita ini, kita sebut kecambah Topaz regulernya dengan harga 9.500 per kecambahnya. Sedangkan untuk varietas Topaz kita yang toleran terhadap Ganoderma, kita menjual dengan harga 19.000 per kecambahnya. Nah, sejak 2004 kita punya izin dan menjual Topaz sampai dengan 2024 tahun ini, ya, kita sudah menjual lebih dari 240 juta kecambah yang kita jual. Kalau untuk Indonesia, kita udah dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia sudah menggunakan Topaz. Bahkan kita juga sudah ada ekspor keluar. Kita ada ke Gabon, Afrika, Filipina, India, dan bahkan yang terbaru kita ada kirim ke Guatemala. Nah, Bang, di depan kita ini sudah ada tandan buah segar 2 warna. Berbeda nih warnanya nih. Bisa jelaskan nggak perbedaan antara warna orange dan juga hitam ini, Bang? Ya. Jadi varietas kelapa sawit itu sebenarnya berdasarkan warna buah kita bagi menjadi 3, yaitu nigrescent seperti yang ada di depan Bang Fadli, yang dimana buah mudanya adalah warna hitam, sedangkan saat dia matang dia akan merah seperti ini, merahnya agak merah tua. Dan varietas yang kedua adalah buah virescent yang ada di depan saya ini, yang dimana buah mudanya adalah warna buah hijau dan saat dia matang adalah warna orange seperti ini. Dan yang ketiga itu adalah albescent, tapi ini tidak dikembangkan, biasanya di produsen benih hanya dikembangkan 2 ini aja, yang nigrescent dan yang virescent. Dan kedua ini banyak juga yang menanyakan apa sih perbedaan di antara kedua ini gitu kan. Ya, saya sebagai breeder, pemulia dari kelapa sawit, saya bisa bilang antara yang warna buah hitam yang merah saat matang ataupun buah hijau yang matang saat orange warnanya, itu tidak ada bedanya sama sekali. Mereka murni berbeda hanya berdasarkan warna. Tapi dari sisi produksi minyak tidak ada perbedaan. Sama bagusnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus waspada akan bibit Topaz palsu karena sekarang banyak sekali dijual di e-commerce nih Pak. Tribuners juga pengen tahu nih bagaimana cara membedakan Topaz yang asli dan yang palsu, terutama di bagian fisiknya, Bang. Ya,
Bang Faldi, benar. Jadi memang secara fisik kalau kita lihat kecambah topas itu tidak bisa dibedakan antara yang asli dengan yang palsu. Tapi kita bisa mendapatkan kecambah yang asli seperti yang saya pegang ini yang punya topas itu saat menghubungi hotline kami 0823 1177 4500 atau website kami di topas@asianagri.com. Dipastikan kalau order melewati hotline kami ini maupun email kami, maka petani akan mendapatkan kecambah asli topas seperti ini. Dan pembayarannya itu melalui Bank Panin dengan nomor rekening yang ada tercantum di layar ini. Dan atas nama PT Tunggal Yunus, bukan nama perorangan. Nah, untuk memastikan bahwa kecambah yang kita kirim ke customer adalah kecambah asli, itu kita akan sertai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Topas, itu dengan nomor seri unik per sertifikat, dan itu ada di database kami. Jadi database itu kalau ada customer yang mencoba untuk mengecek, kami bisa mengecek nomor sertifikatnya berapa. Kalau keterangan yang diterima oleh customer berbeda dengan yang kami keluarkan dengan nomor sertifikatnya, itu adalah kecambah yang palsu. Tapi kalau itu sama adalah kecambah yang asli. Dan dalam pengiriman kecambah pun di kotak kami itu kami melakukan beberapa segel di atas nama ada logo Topas Asian Agri, dan itu tidak bisa dipalsukan, sehingga kami memastikan kalau customer kami menerima kotak dengan semua pendukung untuk memastikan keasliannya, maka customer akan menerima kecambah Topas yang asli, bukan yang palsu. Nah, tadi kita udah ngobrol bersama abang saya, Bang Yopi. Sekarang giliran Pak Cik saya yang akan bicara. Beliau ini namanya Pak Cik Subhan. Beliau adalah petani mitra swadaya Asian Agri dari Asosiasi Putra Tunggal Bukit Sangkilan yang memiliki area kebun kelapa sawit di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi nih. Cik, bisa ceritakan nggak dari mana Pak Cik mengenal bibit unggul sawit Topas? Silakan Cik. Nama saya Subhan, saya selaku Ketua KUD Agrosangke Mandiri, yang mana petaninya bermitra kepada PT Asian Agri. Dari situ kami banyak diajak studi banding dan pelatihan yang pada tahun 2021 kami pengurus diajak studi banding ke replanting bibit Topas di Riau. Di situ kami banyak mempelajari keunggulan bibit Topas di lapangan. Di situ saya tertarik untuk mencoba untuk menanam bibit Topas. Oke. Nah, oke banget nih. Jadi kalau untuk alasan sendiri nih Pak Cik, alasan memutuskan memilih bibit sawit unggul Topas dibandingkan bibit lainnya Pak Cik? Kalau alasan memilih bibit unggul Topas, karena kami udah melihat di lapangan banyak kelebihan dari bibit Topas, macam produksinya tinggi, itu untuk perawatannya lebih menguntungkan dengan memuaskan dengan hasil tersebut, Pak. Nah, kalau untuk Pak Cik dapetin bibit unggulnya dari mana nih, Cik? Kalau dapat bibit unggul, itu yang saya ambil dari kecambah. Saya langsung dari perusahaan di mana kami bermitra kepada Asian Agri. Itu, Pak. Oke. Bagaimana metode penanaman yang Bapak terapkan untuk bibit Topas? Apakah ada perlakuan khusus saat pembibitan hingga masa tanam? Kalau yang saya lakukan, saya membeli kecambah. Awal saya mengembangkan bibit Topas itu melalui pre-nursery kecil. Di waktu pre-nursery PB kecil itu, kami juga didatangi dari perusahaan Asian Agri untuk membina kami ke depannya untuk bibit yang lebih bagus. Kemudian kami memindahkan bibit dari playbag kecil ke playbag besar. Didatangi lagi dari Asian Agri untuk sortasi bibit. Itu, Pak.
Nah, kalau kita bicara tingkat keseragaman nih, bagaimana tingkat keseragaman tumbuhan bibit topaz di lapangan, Ci? Kalau tingkat keseragaman itu tergantung dari topografi tanah dan kesuburan tanah, Pak. Umumnya bibit topaz kalau yang saya tanam di lapangan umumnya otomatis memuaskan banyak yang seragam, Pak. Nah, kalau kita bicara pupuk nih, apa jenis pupuk yang digunakan dan seberapa sering aplikasi pemupukannya nih? Sebab infonya nih, penggunaan bibit sawit unggul itu biasanya boros pupuk nih, Pak Ci. Apakah demikian juga dengan bibit sawit unggul topaz? Untuk pupuk dasar sesuai rekomendasi dari ASEAN Agri, kami hanya menggunakan dolomit sama RP. Untuk tahun tanam 1-2, saya lebih banyak menggunakan pupuk organik. Karena alasan saya, di tahun 1-2, itu kesuburan tanahnya masih terpelihara, Pak. Itu, Pak. Sekarang Ci, kita ngomongin hama nih, Ci. Bagaimana pengendalian hama dan penyakit sawit topaz nih? Apakah bibit ini membutuhkan perawatan yang berbeda dibandingkan dengan bibit sawit lainnya, Ci? Kalau bibit topaz, hama yang terbesar bagi petani itu babi hutan. Karena akhir-akhir ini babi hutan sudah berkurang. Jadi untuk di lapangan, untuk bibit topaz sangat mudah untuk mengembangkannya. Dia tahan hama, sejenis bibit yang tahan hama gitu. Kalau misalkan dari tanam sampai dengan tumbuh itu biasanya bibit sawit unggul topaz ini membutuhkan waktu berapa lama hingga panen perdananya, Ci? Kalau saya dari kecambah yang saya tanam yaitu umur 18 bulan. Dari 18 bulan tahun pertama tanam, itu tahun 18 bulan berikutnya udah buang buah pasir. Kemudian di bulan ke-21 saya sudah kastrasi pertama. Jelang 2 bulan ke depannya di 23 bulan kastrasi kedua. Untuk berikutnya 6 bulan ke depan saya sudah nunggu panen perdana, Pak. Oh, berarti rata-rata kisaran 28 bulan untuk bisa panen perdana rutin ya, Ci? Pas, Bang. Berapa hasil rata-rata per hektar yang Pak Ci dapatkan dari bibit sawit unggul topaz? Dan apakah produktivitasnya konsisten di setiap panennya, Ci? Untuk tahun pertama produksinya kisaran 1,4 ton per hektar per bulan. Untuk berikutnya di tahun kedua sudah mendapatkan 2,3 ton per hektar per bulan. Dan tahun keempat sudah mendapatkan 3 ton per hektar per bulan dengan rotasi panen di 10 hari. Jadi setahun udah 36 Udah ton ya 36 ton. di tempatnya ini ya Pak Ci ya. Betul, Pak. Ya. Boleh tahu Pak Ci menggunakan varietas topaz berapa ya di pencapaian 36 ton per hektarnya ini per tahunnya di T4? Kalau varietas saya menggunakan topaz 3 dan topaz 1. Oke. Pak Ci ada lihat perbedaan topaz 3 topaz 1, yang mana topaz 1 kan ada buah hijau seperti yang ini ya Pak Ci ya. Betul. Ya. Pak Ci lihat ada perbedaannya antara topaz 3 topaz 1? Kalau perbedaan topaz 3 dengan topaz 1, topaz 1 itu dominannya buah hijau, yang topaz 3 hitam. Tapi untuk posisi di lapangan, Pak, buah hijau yang masaknya oranye itu lebih berbobot, Pak. Oh, malah yang hijau ini di lapangan lebih berbobot ya, lebih berat ya dibanding yang hitam ya. Betul, Pak. Nah, Ci, dari hasil yang produksi yang tinggi ini dari Pak Ci sendiri nih bisa menghasilkan apa aja nih untuk kehidupan Pak Ci? Kalau dari produksi topaz yang tinggi, di mana kami sudah mendaftarkan haji saya sendiri sama istri, dan kemarin udah beli 2 sapi, dan investasi emas sudah 3,5 suku. Luar biasa, keren. Oke, Ci, apakah tantangan terbesar yang Pak Ci hadapi dalam menggunakan bibit sawit unggul topaz? Dan apakah ada mendapatkan pelatihan atau informasi khusus terkait cara penanaman dan perawatan bibit topaz ini? Tentunya yang tantangan terberat pada diri sendiri. Bagaimana kita selalu bersyukur atas kemudahan yang kita dapat dari Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan pelatihan, bimbingan, dan motivasi dari perusahaan, yang mana kami kedepannya bagaimana meningkatkan produksi topaz
sehingga kami dapat berbagi ke sesama Hmm. dan juga berbagi ilmu untuk petani yang lain untuk memakai bibit topaz yang unggul. Oke, nah kalau misalkan Pak Ci udah merasakan manfaat yang luar biasa dari bibit topaz ya Ci ya, maka Pak Ci merekomendasikan ke petani yang lain Ci. Betul. Caranya gimana tuh? Caranya kami beli ke Camba, tinanya berkelompok, Oke. mesan ke perusahaan gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Fadli nih Ci. Ada nggak saran Pak Ci untuk produsen dan juga untuk diri Pak Ci sendiri ke depannya seperti apa? Untuk produsen, Ya, kami sarankan untuk tetap menjaga mutu dan Siap. tetap meningkatkan meningkatkan produksi dan tetap melaporkan, memberitakan yang terbaik. siap Pak Ci. Untuk Pak Ci sendiri Untuk- ke depannya? Untuk saya sendiri, kami berharap dari pihak perusahaan dan produsen selalu membina kami ke depan. Oke, Tribuners, itulah tadi perbincangan hangat kami antara Pak Ci Subhan dan juga abang saya ini Bang Yopi. Mudah-mudahan Tribuners yang menonton sekarang termotivasi untuk langsung aja nih membeli bibit sawit topaz ya, Bang. Yang sudah teruji nih Pak Ci aja udah bisa daftar haji, beli emas, beli sapi ya Pak Ci ya. Nanti abis ini beli makan-makan tuh kita kan Pak Ci. Oke Tribuners, sekian dulu perbincangan hangat kita. Nantikan perbincangan Tribun Mojok Jambi di kedepannya. Untuk itu kami undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bye-bye.